Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Profesor Dr. Monita Olivia STMSC dan Pak Iskandar Romi Sitompul STMSC selaku dosen pembimbing dan yang terhormat Pak Ismedianto STMN selaku dosen penguji. Terima kasih atas kehadiran dan kesempatannya. Saya Muhammad Zasni akan memaparkan seminar hasil penelitian tugas akhir saya dengan judul Karakteristik Multicephaling menggunakan serat daun nanas dan silikavium dengan metode rendaman wet dry. Sebelumnya, saya akan menyampaikan profil profesional mandiri Prodi S1 Teknik Sipil Universitas Riau. Lulusan teknik sipil masa depan yang mampu melakukan supervisi, dan berwirausaha di bidang konstruksi sipil yang berwawasan lingkungan serta berkarakter mandiri, amanah, inovatif, dan profesional. Satu, latar belakang dan rumusan masalah penelitian. Kelebihan beban, penyusutan akibat pengeringan, campur yang tidak homogen, dan kesalahan desain dapat menyebabkan retakan pada mortar yang akan menurunkan umur layan dan durabilitas mortar. Oleh karena itu, diperlukannya suatu solusi yang dapat mengatasi masalah retakan ini. Salah satunya adalah self-healing. Self-healing merupakan kemampuan mortar dalam menutup atau memperbaiki retakan secara terus-menerus. Keuntungan penggunaan self-healing ini adalah dapat mengurangi biaya perawatan karena tidak memerlukan bantuan tukang, memperpanjang umur layan, serta cocok untuk retakan yang sulit dijangkau. Sefiling ini dapat diaktifkan dan ditingkatkan menggunakan bahan tambah seperti aditif kristalin, serat, bakteri, serta bahan mineral berbasis silika. Nah, berdasarkan BPS tahun 2024, produksi buah nanas di Indonesia itu cukup tinggi, dengan total produksi 2.703.423 ton, di mana Provinsi Riau merupakan produsen terbesar keduanya, dengan total produksi sebesar 3.182 ton. Nah, tingginya jumlah produksi buah nanas ini juga akan meningkatkan limbahnya. Salah satunya adalah limbah daun nanas. Nah, limbah daun nanas ini dapat dimanfaatkan sebagai serat daun nanas. Nah, pada penelitian ini serat daun nanas akan dikombinasikan dengan silikavium untuk mengaktifkan dan meningkatkan self-healing. Alasan penggunaan serat daun nanas adalah karena ketersediaannya yang banyak sebagai tempat pengendapan produk self-healing, mampu menahan retakan dan menyimpan air sehingga menyediakan kelembapan untuk mendukung proses self-healing. Sedangkan silika film itu halus, bersifat pozolan, mengandung 95% silika yang berkontribusi dalam pembentukan produk self-healing, yaitu CSA. Nah, untuk menganalisis durabilitas mortar terhadap kondisi lingkungan, maka pada penelitian ini akan dilakukan perendaman wet dry, di mana perendaman ini menciptakan siklus pengeringan dan pembasahan yang menyebabkan mortar mengalami perubahan kelembapan secara berulang-ulang. Nah, perendaman ini juga memberikan pendekatan yang lebih representatif terhadap kondisi lingkungan asli, seperti pada struktur jembatan, irigasi, dan dermaga. Dua, tujuan, manfaat, dan batasan masalah penelitian. Tujuannya adalah mengkaji flow value dan static time mortar, mengkaji hasil pengujian kuat tekan dan strength activity index mortar, mengkaji efisiensi self-healing mortar yakni UPV, porositas perubahan berat, dan pengamatan visual mortar dengan penambahan serat daun nanas dan silikavium menggunakan metode rendaman wet dry pada umur 0, 7, 28, dan 56 hari. Manfaatnya adalah sebagai referensi untuk penelitian lanjutan dalam pengembangan self-healing material, sebagai sumber acuan dalam perencanaan komposisi mortar yang memiliki kemampuan self-healing dengan penambahan serat daun nanas dan silikavium. Batasan masalahnya adalah mutu mortar yang direncanakan memiliki kekuatan 30 MPa, semen yang digunakan adalah semen PCC, variasi penggunaan serat daun nanas sebagai pengganti semen adalah 0, 0,3, dan 0,6% dari berat semen dengan panjang serat 10 mm. Penggunaan silikavium sebagai pengganti semen adalah sebesar 10% dari berat semen. Ukuran benda uji yang digunakan adalah 5 kali 5 kali 5 cm kubik. Lebar retakan pada mortar dikontrol dalam rentang 0,1 sampai 0,3 mm. Tiga, tinjauan pustaka penelitian. Terdapat tiga faktor dalam mengevaluasi self-healing. Yang pertama adalah pengamatan visual mortar atau penutupan lebar retakan. Yang kedua, pemulihan daya tahan atau durabilitas. Yang ketiga, pemulihan kekuatan mekanis. Menurut Harlem, berdasarkan mekanismenya, self-healing terbagi menjadi dua, yaitu self-healing autogenous, yang merupakan proses penyembuhan menggunakan bahan tambah yang telah ada dalam campuran, yang nantinya akan mengarah terhadap pembentukan produk self-healing, yaitu CSA melalui proses hidrasi lanjutan, serta CaCO3 melalui proses karbonasi. Yang kedua adalah self-healing autonomous, yaitu proses penyembuhan menggunakan bahan yang tidak ada di dalam campuran atau menggunakan sistem rekayasa tambahan seperti kapsul, sistem vaskular, serta tabung. Nah, proses perendaman juga berpengaruh terhadap proses self-healing.
Perendaman wet dry dapat menghasilkan siklus basah dan kering yang menyebabkan kondisi kembang susut sehingga terjadinya degradasi pada material penyusun mortar. Dan tentu saja kondisi ini dapat melemahkan sealing mortar. Namun, perendaman wet dry juga dapat meningkatkan sealing pada mortar karena pada fase basah terjadi pembentukan CSA, di mana silika akan berikatan dengan CaOH2 yang merupakan produk hidrasi semen. Sedangkan pada fase kering, CaOH2 dapat berikatan dengan CO2 di udara membentuk CaCO3. Mekanisme kerja serat terhadap proses sealing yaitu seperti mendistribusikan beban di dalam matriks mortar agar lebih merata sehingga mengurangi terjadinya terbentuk retakan, dapat menahan pelebaran retakan, menjadi tempat pengendapan proses sealing dan mempertahankan kelembapan yang mendukung sealing. Penelitian menunjukkan serat daun nanas mengandung selulosa yang tinggi, yaitu sebesar 80,5%, yang dimana selulosa ini dapat membentuk struktur jaringan memberikan kekuatan pada serat, serta serat daun nanas memiliki kuat tarik yang tinggi, sekitar 180 sampai 1672 MPa. Penelitian menunjukkan variasi 0,3% serat daun nanas dapat meningkatkan kuat tekan hingga 53,63%, di mana panjang serat daun nanas 10 mm dapat meningkatkan kuat tekan hingga 33,94%. Sedangkan silikavium karena kehalusannya, yaitu 100 kali lebih kecil daripada semen, menyebabkan terjadinya pengisian pori, sehingga meningkatkan kepadatan mortar, serta kandungan silikanya yang tinggi dapat menciptakan reaksi pozolan untuk menghasilkan CSA yang menutup retakan. 4. Bahan, alat, dan pengujian. Bahan yang digunakan adalah agregat halus, semen PCC, air, serat daun nanas yang telah diakali treatment menggunakan NaOH 5%, serta silikavium. Alat yang digunakan adalah timbangan, ember, talam, gerobak, cetakan, sarung tangan, sendak semen, tongkat pemadat, kabel T, dan mixer mortar. Sedangkan pengujian yang dilakukan adalah flow value, setting time, kuat tekan, UPV, porositas, perubahan berat, dan pengamatan visual. 5. Jumlah benda uji, trial mix, dan mix design. Jumlah benda uji yang digunakan pada pengujian ini bertotal 168 benda uji. Sedangkan setelah dilakukan trial mix menggunakan beberapa variasi fast dan Sanper Binder, diperoleh variasi fast 0,5 dan Sanper Binder 3 yang menghasilkan kuat tekan mortar rencana yaitu 30 MPa. Untuk total mix design seluruh benda uji seperti ditunjukkan pada slide. 6. Pelaksanaan pembuatan benda uji. Ini berdasarkan SNI 036825-2002. Langkah pertamanya adalah mencampurkan semen PCC, air, silikavium, agregat halus, dan serat daun nanas. Nah, proses pencampuran ini diusahakan tidak lebih dari 10 menit untuk menjaga workabilitas mortar. Nah, nanti mortar saja akan dilakukan pengujian value dan setting time. Selanjutnya, mortar dimasukkan ke dalam cetakan sebanyak 2 lapis, di mana per lapisnya diberikan 32 kali tumbukan. Setelah itu, mortar dilakukan rest period selama 1 hari dan perawatan dalam air biasa selama 28 hari. Selanjutnya dilakukan uji kuat tekan, UPV, dan porositas pada umur 0 hari untuk sampel yang tidak dikerek. Sedangkan sampel yang dikerek diberikan lebar retakan yang dikontrol 0,1 sampai 0,3 mm. Kemudian mortar direndam dengan metode perendaman wet dry dan dilanjutkan dengan pengujian kuat tekan, UPV, porositas, perubahan berat, dan pengamatan visual pada umur 7, 28, dan 56 hari. Ketujuh, hasil pengujian material dan benda uji. Hasil pengujian karakteristik agregat halus menunjukkan material agregat halus yang digunakan telah sesuai spesifikasi dan standar. Sedangkan hasil pengujian karakteristik semen PCC menunjukkan kandungan tertinggi pada semen PCC yaitu CaO atau kapur tohor, yaitu sebesar 52,96%. Sedangkan pada silikavium kandungan tertingginya itu adalah silika sebesar 91%. Hasil pengujian flow value dan setting time menunjukkan penambahan serat daun nanas dan silikavium dapat menurunkan nilai flow value dan setting time mortar, di mana campuran PAF 0,6 SF10 menghasilkan nilai flow value dan setting time terendah dibandingkan campuran lain. Hal ini dapat dikarenakan serat daun nanas dan silikavium dapat menyerap air yang menyebabkan campuran menjadi lebih kaku dan kental. Sedangkan serat daun nanas juga dapat mempertahankan kelembapan yang mempercepat hidrasi semen sehingga menurunkan waktu setting. Berdasarkan hasil pengujian, kuat tekan mengalami kenaikan seiring bertambahnya umur perendaman. Hal ini menunjukkan penambahan serat daun nanas dan silikavium dapat memulihkan kekuatan mortar, walaupun mortar berada pada lingkungan yang mengalami perubahan kelembapan.
Campuran PAF 0,3/10 menghasilkan nilai kuat tekan dan SAI tertinggi, yaitu 30,47 MPa dan 104,34% pada umur 56 hari. Hal ini dikarenakan serat daun nanas dapat menjaga kelembapan sehingga mendukung reaksi pozolanik silikavium untuk membentuk CSA, serta menahan penyebaran retakan, mendistribusikan beban, dan meningkatkan ikatan matriks. Silikavium berikatan dengan CaOH2 dapat membentuk senyawa CSA tambahan yang berperan dalam pemulihan kekuatan mortar. Hasil pengujian UPV dan porositas menunjukkan penambahan serat daun nanas dan silikavium dapat meningkatkan UPV dan menurunkan porositas. UPV tertinggi pada umur 56 hari terjadi pada campuran PAF 0,3/10 sebesar 4.314,50 meter per second. Sedangkan yang terendahnya terjadi pada campuran PCC sebesar 4.282,17 meter per second. Untuk porositas tertinggi terjadi pada campuran PAF 0,3/10 sebesar 20,22% dan yang terendahnya terjadi pada campuran PCC sebesar 18,77%. Hal ini dapat diakibatkan karena kehalusan silikavium dan reaksi pozolaniknya yang membentuk CSA tambahan dan mengisi pori-pori sehingga meningkatkan kepadatan mortar. Sedangkan serat daun nanas dapat mengisi retakan dan mempertahankan kelembapan internal yang mendukung pembentukan produk filling. Dari hasil pengujian perubahan berat, mortar mengalami kenaikan perubahan berat yang mengindikasikan terjadinya proses filling. Kenaikan berat tertinggi terjadi pada umur 56 hari pada campuran PAF 0,3/10 sebesar 0,487%. Hal ini dapat diakibatkan karena silikavium bereaksi dengan CaOH2 membentuk CSA tambahan yang berkontribusi pada peningkatan berat mortar. Sementara itu, serat daun nanas dapat menjaga kelembapan yang mendukung reaksi pozolanik silikavium. Pada umur 28 hari, PAF 0,6/10 masih mengalami penurunan berat. Hal ini dapat dikarenakan penggunaan jumlah serat yang berlebih yang rentan mengalami degradasi pada penanaman wet dry. Hasil pengamatan visual mortar menunjukkan penggunaan serat daun nanas dapat meningkatkan penutupan retakan, di mana penutupan retakan telah sempurna atau mencapai 100% pada umur 56 hari untuk campuran yang menggunakan serat daun nanas dan silikavium. Campuran PAF 0/10 menunjukkan penutupan retakan terbaik, yaitu 100% sejak umur 7 hari. Namun dari hasil pengujian kuat tekan, UPV, dan porositas, campuran PAF 0,3 menunjukkan kinerja yang lebih optimal. Hal ini dapat dikarenakan kecenderungan pembentukan CaCO3 di permukaan retakan. Kondisi ini menyebabkan retakan tertutup secara visual, namun tidak diikuti dengan peningkatan kekuatan karena tidak terjadinya pembentukan CSA yang optimal. Progres penutupan retakan pada masing-masing umur perendaman seperti ditunjukkan pada slide. 8. Penutup. Kesimpulan, penambahan serat daun nanas dan silikavium menurunkan flow value dan setting time mortar. Bahan tersebut dapat menyerap air campuran sehingga meningkatkan kekakuan dan kekentalan campuran. Campuran PAF 0,3/10 menghasilkan kuat tekan dan SI tertinggi. Silikavium yang halus dapat mengisi pori serta melalui reaksi pozolanik menghasilkan CSA yang berkontribusi terhadap pemulihan kekuatan. Serat daun nanas dapat menjaga kelembapan untuk mendukung reaksi pozolanik, meningkatkan ikatan matriks, dan menahan penyebaran retakan. Campuran PAF 0,3/10 menghasilkan nilai UPV tertinggi, porositas terendah, dan kenaikan berat tertinggi. Serat daun nanas dapat mengisi pori serta menyediakan kelembapan yang mendukung filling. Silikavium yang halus serta reaksi pozolannya membentuk CSA yang dapat meningkatkan kepadatan, kerapatan, dan berat mortar. Campuran PAF 0/10 menutup retakan lebih cepat pada umur awal karena kecenderungan pembentukan CaCO3 di permukaan retakan, namun tidak diikuti pembentukan CSA yang cukup. Temuan ini dibuktikan dengan hasil pengujian UPV, porositas, dan kuat tekan yang lebih baik pada campuran PAF 0,3/10. Saran, penerapan perlakuan yang seragam pada sistem campuran untuk menjaga perbedaan karakteristik serta memperoleh hasil pengujian yang lebih akurat. Perlu adanya pengujian mikrostruktur pada mortar filling dengan penambahan serat daun nanas dan silikavium sehingga kemampuan filling mortar dapat diteliti lebih mendetail. Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh penambahan serat daun nanas dan silikavium terhadap kemampuan filling mortar. Itulah tadi pemaparan seminar hasil penelitian tugas akhir saya. Saya ucapkan terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.